Ini masih membahas tentang relasi ulama dengan para raja sultan yang zalim. Sultan-sultan yang zalim berelasi dengan para ulama. Ini mereview sedikit sebelumnya. Jadi ini membahas kasus-kasus, studi kasus. Jadi sebelumnya sudah diuraikan bagaimana relasi ulama dengan raja-raja yang zalim itu, pejabat-pejabat zalim sudah diterangkan, sekarang diterapkan dalam studi kasus. Jadi kasus ini masih terkait kasus sebelumnya. Jadi umpama ada penguasa zalim kirim uang kepada sampean sebagai ulama untuk sampean bagi-bagikan, gitu ya. Untuk sampean bagi-bagikan itu kita terima apa tidak itu. Kalau uangnya ini jelas haramnya ya jangan, jelas halalnya ya diterima. Tapi kalau tidak jelas, yang memang kebanyakan tidak jelas, itu para ulama beda, ada yang nerima baik tidak. Tetapi kita boleh nerima kalau sudah bebas dari tiga kondisi ini. Kondisi pertama, jadi silahkan diterima untuk dibagikan loh ya, orang diterima diuntal sendiri gitu. Jadi ya, saya baca postingan itu api hari ini tuh. Jadi kenapa para ulama ilmunya dalam, ilmu syariatnya juga, ilmu akhlaknya, tasawufnya juga tinggi-tinggi, tapi kenapa masih menyimpang itu? Yang sekarang dikabarkan itu sebagian masih menyimpang, itu yo ngalim-ngalim itu yo ngaji ihya bareng. Kenapa? Dijawab. Ada ini ngobrolnya antar kiai, jawabannya gini. Soalnya dia itu sudah nerima uang dari pejabat. Sealim apapun orangnya, ilmunya, religius, semulia akhlaknya sekalipun, itu kalau kemasukan uang-uang gitu ya jebol, runtuh. Tak pikir-pikir menawa kok iya. Ada benarnya itu. Yes. Jadi silakan diterima untuk dibagikan, tapi ini tidak dibagikan loh. Kalau untuk diri sendiri si ulamanya ya ojo, jelas tidak itu. Pertama apa? Tidak menimbulkan dugaan sampai ini mendukung, tidak menimbulkan dugaan dari si pejabat bahwa harta ini halal dan baik. Soalnya sampean sebagai ulama menerima untuk dibagikan. Jangan sampai, kalau sampai disimpulkan harta ini bersih baik, ya jangan terima. Yang kedua, syaratnya orang awam atau ulama yang lain kalau melihat sampean menerima bantuan untuk disalurkan, kok disimpulkan oleh orang awam itu ulama, apalagi orang awam, itu juga harta yang baik-baik saja, jangan terima. Tuh yang kedua. Yang ketiga, jika sampean setelah menerima terus kemudian sampean bagikan, kok tumbuh dalam hati sampean simpati kepada pejabat yang bersangkutan, ya jangan terima. Jadi syaratnya kita bisa menerima bantuan dari pejabat yang korup untuk kita bagikan. Jangan sampai ada ekses. Yang pertama, si pejabat mendapat legitimasi. Yang kedua,
Ini juga dianggap halal, disimpulkan ini barang halal oleh orang awam. Yang ketiga, jangan membuat sampean simpati kepada dia karena mau membantu. Kan memang orang itu, ulama biasanya saya nggak nerima, tapi dia menjadi penyalur itu bangga loh. Berarti dipilih oleh pejabat, disalurkan lewat si ulama yang ini. Itu muncul kebanggaan. Kalau seperti itu ya jangan. Lah kalau 3 indikasi ini bisa terhindar, silahkan diterima. Termasuk ini. Nah ini wingi marai titike ora pas ya, dadi kudu baleni sithik. Nah, termasuk ini Imam Malik bin Dinar itu sufi besar. Itu pernah nerima kiriman uang dari pejabat 10.000 dirham. Diterima tapi kemudian manggil santri-santrinya untuk dibagikan semuanya. Suatu hari ada tamu sufi yang lain namanya Imam Muhammad bin Wasi'. Mbah Yai Malik, uang yang kemarin dikirim oleh pejabat kenjenengan itu di mana itu? Dijawab oleh itu, tanya santri-santri saya itu. Terus santrinya jawab, diinfakkan semua. Oh, alhamdulillah. Tapi begini ya, Imam bin Malik bin Dinar, jenengan punya perasaan, punya hati yang berubah tidak? Sebelum jenengan menyalurkan bantuan dan setelah jenengan menyalurkan bantuan ini terhadap si pejabat, iya re, beda apa gak? Nggih beda. Ya ini yang tak khawatirnya. Jadi meskipun ini menyalurkan saja tidak mengambil, tapi tetap si Malik bin Dinar ini berharap disaluri lagi untuk dibagikan lagi. Lah berharap disaluri lagi itu tidak lain berharap si pejabatnya bertahan terus menjabat, terus awet, hartanya semakin banyak, bisa menyalurkan lebih banyak jumlah. Nah ini yang saya khawatirkan, kata Imam Muhammad bin Wasi' ini tadi, temannya itu ditegur. Tuh, jadi kita tetap akhirnya Malik bin Dinar dikoreksi, dikritisi itu. Padahal secara materi tidak dapat apa-apa, tapi kemudian hatinya setelah menerima bantuan untuk disalurkan kan terus berharap nanti semoga ada bantuan lagi, semoga tetap menjabat, tidak dicopot dan lain sebagainya. Mungkin Malik bin Dinar tidak begitu berharap ada disalurkan lagi, mungkin repot begitu, tapi penerima ini kan jerabing deh. Kapan wonten malih lah sing pencairan niku. Nah, Imam Malik didesak oleh para penerima iki wong fakir-fakir iki terus takok terus ngosek go aku tak takokno. Itu yang menyalurkan apa tadi yang dimakan sendiri. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassamu nar wa malakum min dunillahi min awliya tsumma law tunsarun wa aqimis shalah. Jadi ada ayat wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Kamu jangan simpati kepada orang-orang zalim. Fatamassakumun naru, akibatnya kamu akan terkena api neraka. Ditafsirkan di sini maksudnya jangan condong itu apa? Wala tardau bi a'malihim. Jangan suka dengan amal mereka, termasuk amal nyumbang tadi gitu. Yes. Jadi kalau kita bisa lepas dari 3 godaan tadi, 3 alasan tadi, ya baru boleh nerima. Ya. Soalnya ini ada contohnya. Jadi ada sufi di Basrah itu, dia menerima bantuan dari pejabat, kemudian dibagi-bagikan. Terus ditanyai sama temannya, jenengan setelah menyalurkan bantuan ini, jenengan tidak khawatir simpati kepada si pejabat?
Seperti Malik tadi, Malik bin Dinar tadi kan simpati. Ini jenengan nggak khawatir seperti itu Malik bin Dinar? Enggak, kok tidak khawatir. Saya itu begini, kalau ada orang gandeng pegang tangan saya, digandeng saya dimasukkan surga, itu ya. Kemudian orang yang bersangkutan maksiat kepada Allah, saya tidak khawatir. Kenapa? Karena yang menundukkan, meluluhkan hatinya dia untuk mengajak saya masuk surga itu adalah zat yang sama dengan zat yang menghendaki dia maksiat. Itu. Jadi tidak ada yang saya khawatirkan. Saya tidak simpati dia. Kenapa? Ya saya simpati bersyukur bahwa Allah menggerakkan hatinya menuntun saya masuk surga. Kalau kemudian dia maksiat, yaitu Allah juga yang menuntun. Saya tidak suka maksiatnya begitu. Jadi saya ini yang saya pandang ya yang dikehendaki oleh Allah, menggerakkan hatinya menuntun saya masuk surga dan merubah hatinya yang kemudian maksiat kepada Allah. Tapi ngene iki angel. Jadi kesimpulannya menerima bantuan dari pejabat yang zalim meskipun itu halal itu masih tercela. Itu masih tercela karena memang yaitu tadi saya membayangkan saya kok menerima bantuan untuk saya salurkan itu, kemudian saya simpati, atau kalau tidak simpati saya itu diuber-uber siap penerima wonten malih njang napa iki. Kan aku saking terus akhirnya mau ndak mau saya ketemu pejabat yang bersangkutan kan nakokno itu. Kala mas'alatun ai hadhi